Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davinalia. Kami akan memperkenalkan kebudayaan yang berada di lingkungan masyarakat Aceh. Aceh menjadi salah satu kota yang menarik di Indonesia. Kota yang dijuluki Serami Mekah. Hal tersebut tidak terlepas dari penerapan syariat Islam yang menyatu secara harmonis dan sangat baik dengan budaya Aceh. Aceh memiliki keberagaman, keunikan budaya dan tradisi, terutama penerapan tradisi Islam yang menyatukan budaya Aceh dalam kehidupan sosial. Penerapan tradisi Islam di wilayah Aceh menjadi keistimewaan sendiri di Provinsi Aceh. Aceh pun mendapat status sebagai daerah keistimewaan. Selain penerapan syariat Islam yang menyeluruh, banyak hal yang menarik di wilayah Aceh yang bisa kita simak. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana kebudayaan serta adat istiadat di Aceh, mari simak ulasan berikut. Yang pertama, budaya kesenian Aceh. Wilayah Aceh menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Selain geografisnya yang indah, Aceh juga memiliki beragam produk kesenian budaya hingga sastra. Contoh umum yang menggambarkan mengenai seni sastra Aceh, salah satunya adalah terdapat banyaknya hikayat-hikayat yang berasal dari wilayah Aceh. Kenalkan, nama saya Nafilatul Rahmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Davinalia. Dalam bidang seni lain nih, seperti tarian. Tari Aceh misalnya, kita mengenal tari Saman yang sudah terkenal, tidak hanya di dalam negeri, melainkan hingga ke mancanegara. Tarian ini berasal dari suku Gayo dengan bentuk pementasan yang begitu unik. Sebab dengan hanya menggunakan nyanyian paduan suara penarinya saja ditambah dengan paduan tepuk dada dan tangan, nyanyian dan tepuk menjadi unsur utama dalam tari Saman. Kekompakan dan kerjasama tim menjadi yang menarik untuk disaksikan. Berikut adalah video tari Saman. Selain tari Saman yang sudah sangat populer hingga ke mancanegara, terdapat beberapa seni tari lain dari wilayah Aceh yang cukup menarik, seperti tari ula-ula lembing dari daerah Melayu Tamiang, tari ratep mesekat dari suku Aceh, tari dampeng dari daerah Singkil. Sedangkan alat musik Aceh yang populer dan telah ada sejak berabad-abad lamanya adalah rapai. Rapai merupakan alat musik tradisional wilayah Aceh yang dimainkan dengan cara memukul atau menabuh rapai menggunakan tangan tanpa alat bantu. Di wilayah Aceh sendiri setidaknya terdapat 6 jenis rapai. Rapai dabo, rapai gerimpeng, rapai pulot, rapai pase atau rapai gantung, dan rapai kisah atau rapai hajat. Ada juga alat musik lain nih yang berasal dari wilayah Singkil, yaitu canang kayu. Canang kayu juga merupakan alat musik pukul, namun berbeda dengan rapai. Cara memainkan canang kayu dengan menggunakan alat pemukul khusus yang terbuat dari batang pohon jambu. Dalam memainkannya pun bisa dengan memainkannya hanya canang kayu atau bisa dengan iringan alat musik lain seperti gendang, canang tembaga, atau gong. Canang kayu pada awalnya hanyalah alat musik yang dimainkan oleh masyarakat daerah Singkil sebagai hiburan setelah melakukan aktivitas pekerjaan di sawah. Namun, kini alat musik tersebut menjadi alat musik tradisional yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan adat masyarakat Singkil. Hai, perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Di sini saya akan membahas tentang bahasa daerah dan makanan khas Aceh. Bahasa daerah. Aceh memiliki 12 bahasa daerah dari masing-masing daerahnya. Walaupun bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, namun saat kamu memijakan kaki di Aceh, kamu akan lebih sering melihat masyarakatnya berinteraksi menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah Aceh diantaranya adalah bahasa Singkil, bahasa Melayu, bahasa Gayo, bahasa Tamiang, dan bahasa Haloban. Bahkan di saat kamu kuliah, kamu akan menemui nih beberapa dosen yang berbicara dengan mahasiswanya menggunakan bahasa daerah mereka. Dan menurut saya yang bukan asli dari Aceh itu sangat menarik dan sangat unik didengar karena bahasa mereka baru pertama kali saya dengar di sini. Yang kedua adalah makanan khas Aceh. Nah, saat kita bahas kuliner Aceh, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah mie Aceh dan kopinya. Padahal dari dua makanan yang sangat populer itu, masih banyak nih makanan Aceh yang unik dan tentunya enak. Di antaranya adalah kuah belangong.
kuah plik, kue ade, kemama, dan banyak makanan lainnya. Nah, selama 3 bulan nih saya di Banda Aceh, saya baru mencicipi 3 makanan Aceh yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah mie Aceh, yang kedua kemama, dan yang ketiga adalah kuah belango. Dan uniknya, first impression saya terhadap kuah belango itu di dalamnya ada pisang. Untuk kamu yang orang Aceh, bisa nih rekomen makanan apa yang enak akan saya coba lagi. Perkenalkan, nama saya Judis Rahayati. Saya akan menjelaskan tentang rumah adat Aceh. Aceh memiliki rumah adat yang disebut Kerumbade. Bangunan rumah adat ini seluruhnya menggunakan bahan kayu, sedangkan atapnya menggunakan anyaman daun enau atau rubia. Bentuk rumah adat Kerumbade ini seperti panggung, di mana bagian kolong rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, sedangkan bagian atas sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal memiliki 3 ruangan utama dan 1 ruangan tambahan. 3 ruangan utama tersebut antara lain seramauke atau serambi depan, seramau tengah, serambi tengah, dan seramau likut atau serambi belakang. Sementara ruangan tambahannya adalah dapur atau rumah dapur. Tempat tinggalnya memiliki 3 ruangan utama dan 1 ruangan tambahan. 3 ruangan utama tersebut antara lain seramauke sebagai tempat serambi depan, seramau tengah sebagai serambi tengah, seramau likut sebagai serambi belakang. Sementara ruangan tambahannya adalah dapur atau rumah dapur. Selanjutnya, senjata tradisional. Untuk senjata tradisional Aceh, Aceh memiliki rencong. Rencong adalah senjata yang berukuran kecil yang mirip keris. Senjata ini sudah ada sejak zaman Ali Mughayat Shah, yaitu Sultan pertama Aceh. Rencong merupakan simbol keberanian dan kegagahan masyarakat Aceh hingga saat ini. Dan masyarakat Aceh percaya bentuk senjata yang menyerupai huruf L ini merupakan simbol Bismillah. Ini adalah contohnya. Pakaian adat Aceh yang disebut ule balang cukup unik dan khas karena merupakan bekas peninggalan kerajaan Perlak dan Samudra Pasir. Untuk pakaian adat pria dikenal dengan nama bajai Linto Baru, sedangkan pakaian adat wanita dikenal dengan nama bajai Dara Baru. Dara Baru merupakan pakaian adat yang berupa kurung dan siluwe. Dilengkapi juga dengan sarung songket yang menutupi bagian pinggul dengan tambahan beberapa aksesoris lain. Sedangkan bajai Linto Baru terdiri atas aksesoris kopiah muketub sebagai penutup kepala, baju lengan panjang hitam, dan ornamen emas yang bernama Mekasah untuk bagian atasan, dan siluwe dengan warna senada. Biasanya penggunaan pakaian adat ule balang ini ketika ada kegiatan istimewa upacara adat hingga acara pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Fatia Zarhamdi dan saya akan menjelaskan tentang adat istiadat dan tradisi Aceh. Provinsi Aceh memiliki beberapa upacara adat. Upacara tersebut terselenggara berdasarkan fungsinya masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa adat istiadat di Aceh banyak mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Sebagai contoh, pada upacara perkawinan yang memiliki banyak tahapan, dimulai dari melamar, kemudian tunangan, pesta pelaminan, penjemputan mempelai wanita, hingga penjemputan mempelai pria. Salah satu contoh tradisi Aceh atau prosesi adat yang prakteknya masih dilakukan hingga saat ini adalah Meseke Engket di Aceh Barat dan juga upacara Pesiju. Upacara adat ini merupakan sebuah tradisi berupa memercikkan air yang bercampur dengan tepung tawar kepada seseorang yang memiliki hajat tertentu. Tradisi Pesiju ini bukan hanya sebagai bagian dari prosesi pernikahan saja, akan tetapi banyak masyarakat Aceh yang melakukan tradisi ini ketika hendak menempati rumah baru, memulai usaha, setelah terlepas dari musibah, syukuran haji, perayaan kelulusan, dan lain sebagainya. Demikianlah kebudayaan-kebudayaan Aceh yang dapat kami perkenalkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.